Cek, cek, cek. Tes, Pak, seperti tes. Cek, cek. Masuk, masuk, Om. Masuk. Cek. Siap. Oke. Mungkin suaranya agak besar sedikit, Pak. Siap, siap, Pak. Udah kedengaran? Lagi, Belum? Pak, lagi, Pak. Coba, Pak. Siap. Malam, Pak Gafur. Oke. Udah kedengaran bagus, Pak? Kurang terlalu itu sih. Kurang terlalu jelas? Enggak, sudah volume full ini, Pak, di atas. Coba, Pak. Ya, Pak Gafur. Oke, Pak. Sini gitu dulu. Kalau seandainya saya kasih ke yang lain, nggak masalah. Kalau langsung otomatis ya. Sisa nunggu. Hmm. Ya, sudah jam 8 Teng waktu Makassar. Tunggu peserta lain dulu atau gimana, Om? Pematerinya dulu, Pak. Oh, pematerinya. Ya. Sisa kalau informasinya itu Mr. Vincent lagi dapat rezeki nih, Pak. Ternyata melahirkan istrinya. Semoga berkah. Amin, amin. Jadi anak soleh dan soleha. Insya Allah. Betul ya? Melahirkan. Kita doakan buat beliau, Pak. Amin, amin, Pak. Anda langsung itu namanya Anda langsung. Ya, Coach Solik Jogja. Yang baru masuk, Pak, itu moderatornya fotonya Pak. Hah? Sosok nggak bisa kan? Muncul di sini. Artinya kita berizin kemarin. Ini untuk close ini.
Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, yang lain sudah masuk semua ya. Pesertanya di sini 20-an ya, bukan orang. Mungkin ada lagi yang masih kita mulai aja. Mr. Sapri, kita mulai aja atau tunggu dulu yang lain, Pak? Mungkin mulai aja Pak. Pak Solik dari cabang Jogja lagi prepare. Bisa dimulai Pak, bismillah. Oke. Gimana? Udah lebih baru 20 ini. 19 nih. Sama kalau sembilan nanti pesan. 19. Ini terus. Ya, persilakan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kebetulan saya di sini dimandatkan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, biasa dipanggil Ghafur, cabang Makassar. Ewako, kalau istilah Makassar itu buat teman-teman yang mungkin di cabang Jogja dan cabang Bandung, salam kenal dari saya, Ghafur. Semoga hari ini kita diberkahkan kemudahan segala urusan kita. Kali ini kita kegiatan rutin kita ya dari perusahaan Didinex kita adalah yaitu kegiatan webinar ya. Dan kali ini seperti biasa sama pemateri yang sebelumnya juga kasih materi dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama adalah narasumber kita adalah Mr. Vincent, cuman kali ini dia berhalangan. Kebetulan lagi beliau lagi melahirkan, ya semoga berkah dari anak soleh dan soleha. Terus yang kedua adalah Mr. Molik ya dari cabang Jogja, ya. Terus yang ketiga dari Mr. Sapri dan dengan materinya adalah mencari cuan dengan teknik simple tapi profitable. Itu Mr. Sapri. Dan mungkin saya tidak terlalu panjang lebar, saya serahkan ke Mr. Sapri untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman di Makassar. Selamat malam buat teman-teman di kantor pusat Bandung. Tidak lupa juga buat teman-teman di cabang Jogja yang ikut webinar malam ini. Atau mungkin teman-teman yang ikut webinar malam ini di seluruh kantor cabang Makassar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hari ini sesuai dengan tema hari ini, dengan tema trading simple dengan profit. Udah muncul Pak ya tampilannya, MetaTrader-nya? Udah muncul? Sudah ya? Pak, muncul Pak, muncul. Siap, siap. Oke. Ntar Pak ya, saya setting dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari cuan dengan teknik simple dan profitable. Ya, ada banyak cara dan ada banyak faktor yang bisa kita lakukan untuk mencari cuan dengan teknik simple. Biasanya kalau untuk mencari cuan dengan teknik simple untuk bisa profitable atau menguntungkan, kalau saya pribadi ini cocoknya buat trader-trader dengan gaya day trade. Ya, jadi karena tekniknya simple, ya kan, otomatis cocoknya ini buat gaya trading yang day trade, bukan gaya trading yang swing ataupun gaya trading yang long term. Nah, kalau dari saya pribadi ya, salah satu syarat untuk kita bisa mendapatkan cuan dengan teknik simple di MetaTrader itu kita harus menguasai beberapa faktor-faktor pendukung
ya kan, untuk bisa memprediksi market dan menganalisa market mau kemana gitu. Jadi ada analisa fundamental, ada analisa teknikal dan lain-lain sebagainya. Nah, khusus untuk malam ini karena materinya trading simple, ya, trading simple untuk mendapatkan profitable, makanya saya pribadi mencoba salah satu indikator yang bisa sangat membantu kita untuk memprediksi market mau kemana. Nah, tapi sebelumnya dulu mungkin sebelum saya mulai indikator apa yang saya gunakan untuk memprediksi market mau kemana, kira-kira Pak Gafur malam ini kita bahas apa bagus Pak Gafur? Apakah itu emas, euro, pound sterling, ataupun mata uang lainnya? Mungkin ada masukan dari Pak Gafur mungkin? Kalau saya, ini ada materi yang paling seksi sekarang yang mungkin ditunggu sama trader di seluruh Indonesia bahkan dunia, yaitu mungkin yang paling seksi kita bahas ini Pak, gold Pak, karena sudah 2 kali atau 3 kali koreksi ke bawah, tapi dia naik lagi Pak, di angka psikologisnya itu kemarin itu 1937. Mungkin itu perlu dibahas, ini sangat penting sekali Pak. Kemana sebenarnya harga ini setelah Imlek dan nanti ke depannya kemana gitu Pak. Seperti yang dibilang sama Mr. Sapri tadi adalah ini cocoknya seperti jangka panjang. Nah itu mungkin yang mungkin bisa kita kupas malam ini Pak. Ini menarik untuk dibahas. Siap. Silakan, monggo Pak. Oke, jadi Itu masukan. ini masukan dari Mr. Gafur. Bagaimana sih kita trading simple, profitable, dan salah satu currency yang direferensikan oleh Pak Gafur adalah gold. Oke, bismillah kita coba prediksi market gold dulu Pak ya. Ya pertanyaan tadi Pak Gafur kok kita lihat dulu time frame di gold. Oke. Luar biasa. Kita lihat gold Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astagfirullah. Halo. Halo Pak Gafur. Halo Pak. Sorry Pak, saya tadi pindah jalan. Sorry. Udah kedengaran Pak ya? Oke, ada kesalahan teknis guys. Mungkin bisa diulangi lagi. Oke, siap. Sekali lagi mohon maaf Pak, saya enggak perhatikan tadi moodnya. Oke, saya ulang lagi Pak ya. Tadi permintaan Pak Gafur hari ini kita malam ini salah satu materi yang saya bawakan yaitu pertanyaan request dari Pak Gafur masalah gold. Ya kan? Kenapa sih gold? Saya hitung 14 minggu terakhir, saya buka time frame yang seperti muncul di layar ini, time frame-nya weekly, 14 minggu terakhir ini trend up terus untuk gold. Nah, pertanyaannya, kapan sih gold ini akan koreksi? Nah, itu mungkin yang banyak ditanyakan oleh para members di Dimex dan para trader-trader yang ada di Makassar dan mungkin di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat lagi time frame yang lebih besar, time frame monthly atau bulanan, 1, 2, 3 bulan terakhir, berarti dari Januari, Desember, dan November, gold 3 bulan terakhir itu uptrend. Nah, pertanyaan selanjutnya, gold ini naik sampai di berapa gitu? Terus kalau dia mau koreksi sampai di mana? Nah, kalau saya pribadi dengan tema malam ini dengan teknik simple bisa profitable, artinya kalau saya pribadi materi malam ini cocok untuk gaya trading day trade. Nah, untuk trading day trade itu kita punya target itu antara 5 sampai 10 poin per satu kali entry. Jadi dengan teknik simple kita harus
trading day trade, ya tentunya kita menggunakan time frame yang lebih kecil, bukan time frame monthly, bukan time frame daily ataupun daily. Tapi kenapa saya munculkan time frame weekly dan time frame monthly itu untuk melihat pergerakan market yang lebih panjang dan lebih besar untuk membantu kita memprediksi market dengan time frame yang lebih kecil. Nah, coba saya buka time frame H1. Oke, H1. Jadi ini time frame H1. Bagaimana sih, apakah ada cara atau teknik simpel untuk memprediksi market dengan persentase profit yang sangat akurat? Ada banyak varian, ada banyak analisa yang bisa kita gunakan dalam transaksi. Kalau saya sih nggak usah jauh-jauh, kita pakai saja yang ada di MetaTrader. Untuk malam ini coba akan saya sharingkan salah satu indikator momentum yang sangat banyak digunakan oleh para trader yang ya istilahnya trader zaman old lah. Ya kan, trader di tahun 2010 ke bawah, 2015 ke bawah yang masih digunakan sampai sekarang karena cara menggunakannya yang sangat simpel. Nah, di sini mungkin akan saya munculkan salah satu indikator yang saya maksud adalah indikator tren. Ya kan? Ini indikator trennya, coba salah satunya William Persen Range. Oke. William Persen Range saya coba menggunakan cara teknik trading yang paling simpel dengan menggunakan indikator William Persen Range. Saya coba saat ini kita pakai level yang paling bawaan standar meta, di mana periodenya itu 14, ya kan, dengan level minus 80 sama minus 20, ya pokoknya ini semua standar meta. Ya, coba kita tampilkan di layar. Oke. Jadi ini adalah salah satu indikator yang menurut saya sangat simpel dan sangat gampang digunakan untuk membantu kita memprediksi market mau kemana. Ini kenapa saya menggunakan dan sangat expert dengan penggunaan William Persen Range ini. Karena William Persen Range ini akan membantu kita, ya kan, akan membantu kita kapan sih market itu overbought atau jenuh beli, ataupun kapan sih market itu oversold atau jenuh jual. Artinya seperti apa? William Persen Range ini akan membantu kita untuk melihat pergerakan market itu sudah overbought atau jenuh beli. Artinya, ya kan, kejenuhan para investor yang bertransaksi itu, orang yang bertransaksi mengambil posisi beli itu sudah jenuh. Artinya, ada kemungkinan besar bahwa market sudah mulai koreksi. Begitupun sebaliknya. Jadi, begitupun sebaliknya. Oke, nah sini kita lihat cara penggunaannya ya, sangat simpel, sederhana. Cuman satu hal yang dibutuhkan untuk menggunakan William Persen Range ini, yaitu adalah kesabaran menunggu harga. Kapan sih kita harus action berdasarkan William Persen Range ini? Nah, kalau di sini di layar ada muncul tampilan persen range ini mungkin berbanding terbalik dengan stokastik oscillator, di mana 0 sama 20% itu ada di atas, 80 sama 100 itu ada di bawah, itu terbanding terbalik dengan stokastik oscillator. Nah, kita harus sama-sama tahu bahwa William Persen Range ini itu diperkenalkan sendiri oleh penemunya yang namanya Mr. William, dan ini sudah dimulai digunakan pada tahun 1973. Digunakan sampai sekarang. Kenapa digunakan sampai sekarang? Saking konsistennya, ya kan? Saking konsistennya dan saking simpelnya ini indikator untuk digunakan. Nah, cuman pertanyaannya, William Persen Range ini cocok digunakan di time frame berapa? Ya kan? Cocok digunakan di pair apa supaya eksekusinya itu lebih akurat. Nah, kalau saya pribadi seperti itu ya. Saya jelaskan sedikit. 0% sama 20% di area atasnya William Persen Range itu menunjukkan bahwa harga sekarang itu sudah berada di area overbought atau jenuh beli. Itu membantu kita bahwa harga sekarang sudah di area jenuh beli, maka market akan koreksi ke bawah. Kita bisa ambil action atau posisi sell. Begitupun sebaliknya, apabila harga sudah berada di level
minus 80 sama 100 William% range, itu artinya sudah oversold atau jenuh jual. Jenuh jual artinya diprediksi market akan lebih cenderung untuk kita ambil posisi buy daripada sell karena sudah jenuh jual. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya, dari time frame berapakah yang paling akurat yang kita gunakan ya supaya William% range ini betul-betul memberikan kita seperti tema kita malam ini, memberikan profitable atau keuntungan yang konsisten. Tekniknya simple, tapi menguntungkan atau profitable. Nah, kalau saya pribadi, dengan menggunakan William% range ini, time frame yang paling akurat dari backtest 5 tahun terakhir yang saya lakukan, itu time frame yang paling akurat itu di time frame H4. Nah, seperti yang saya tampilkan di layar. Oke. Jadi kalau umpamanya kita pakai time frame H1 tadi kan, kita pakai time frame H1 untuk gold, ya kan? Ini kan kalau pakai time frame H1, ini kan sudah mendekati area 80 sama 100, berarti sudah mendekati area jenuh jual. Sudah mendekati area jenuh jual atau sudah bisa kita siap-siap untuk action buy. Tapi kalau saya pribadi, akurasinya ini masih di bawah 80% apabila kita menggunakan time frame H1. Nah, kalau saya pribadi, ya kan, dengan backtest yang saya lakukan 5 tahun terakhir ini, ya kan, William% range itu untuk akurasi yang lebih maksimal itu di time frame H4. Dengan target 5-10 poin apabila kita bersabar dengan menggunakan time frame H4, betul-betul menunggu harga 0 sama 20 untuk seller atau ambil sell, 80 sama 100 untuk ambil buy. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya, ya kan, yang biasa klien tanyakan, Pak, oke Pak, ini sekarang harga sudah berada di area 0 sama 20% William% range. Pertanyaan saya Pak, TP-nya di mana? Apakah saya harus menunggu TP-nya di bawah area 80 sama 100 supaya saya ambil TP-nya di situ suruh saya action buy lagi gitu? Nah, kalau saya pribadi ya, untuk William% range untuk menentukan TP-nya, ya kan, kita harus mencari harga tengahnya William% range itu ada di mana, ya kan? Nah, kalau saya pribadi kan tidak ada di meta nih, tidak ada di meta tidak ada di William% range bawaan meta di mana sih area TP yang ideal buat apabila kita action. Nah, makanya saya biasa kombinasikan Pak, kombinasikan William% range ini. Oke, coba saya tambahkan. William% range, kita add level minus 50. Add. Oke. Ini sudah muncul, Pak. Jadi bawaan MetaTrader William% range itu cuma memunculkan area seller sama area buyer, area overbought dan area oversold. Tapi tidak menunjukkan TP yang ideal apabila kita buy atau kita sell itu tidak ditunjukkan oleh William% range bawaan meta langsung. Nah, kalau saya pribadi untuk menentukan area TP di saat saya action buy atau sell, saya tambahkan atau saya modifikasi William% range ini saya tambahkan minus 50. Kenapa saya tambahkan minus 50? Ya kan, itu adalah harga tengahnya atau harga rata-ratanya William% range itu berada di area minus 50 seperti yang saya tampilkan di layar ini. Jadi artinya kalau saya sell ya kan di area 0 sama 20 William% range, maka TP saya itu berada di area minus 50-nya William% range. Begitupun sebaliknya. Ya kan, apapun ya kan, kalau saya buy di area 100 sama 80 William% range, maka TP saya itu berada di area 50%-nya William% range. Jadi kuncinya cuma satu, Pak. Teknik ini betul-betul gampang, mudah dipahami, baik itu orang yang baru sama-sama belajar kayak kita belajar trading, baik itu yang newbie ataupun yang expert. Ini sangat simpel sesuai dengan tema kita malam ini gitu. Teknik tradingnya simpel tapi profitable dan menguntungkan. Kuncinya cuma satu. Sabar menunggu harga kapan itu oversold dan kapan itu overbought. Dan kalau saya pribadi dengan backtest yang saya lakukan 5 tahun terakhir, ya kan akurasi yang paling akurat untuk William% range itu apabila kita menggunakan time frame H4. Menggunakan time frame H4. Jadi sabar saja gitu. Kalau umpamanya tidak ada area di area 80-100, tidak ada area di 0 sama 20,
ya kita jangan action. Ya kan? Tapi insya Allah kalau kita betul-betul disiplin, sabar menunggu area di operasional dan overbought, persentase profit itu baru bisa berada di atas 85-90%. Nah, tapi ingat, apapun posisinya, ya siapkan analisanya, siapkan trading plan-nya, ya tentukan target dan risikonya, dan jalankan itu dengan disiplin. Insya Allah dengan teknik simpel seperti ini bisa membantu kita untuk profitable atau menguntungkan setiap kita action di market. Hanya dengan menggunakan satu indikator yang betul-betul simple. Williams Percent Range. Ini adalah indikator momentum yang sangat-sangat banyak digunakan oleh para trader, baik itu trader baru ataupun trader zaman nol, baik itu trader yang 2010 ke bawah ataupun 2015 ke atas, ini banyak digunakan. Karena kenapa? Ya salah satunya itu, karena simpelnya menggunakan indikator ini. Ya mungkin Pak Gafur, selain kita bahas emas lagi atau gimana prediksi harga hari ini atau mau bahas yang lain Pak Gafur? Pak Gafur? Iya, halo Pak. Saya sudah jelaskan salah satu indikator simpel Pak. Apa perlu saya tambahkan indikator lain atau saya bahas lebih lanjut tentang gold? Kalau untuk sementara itu aja dulu Pak, kita indikator Williams Percent dulu. Oke. Kalau Pak dari Jogja udah siap, kalau belum siap saya lanjut materinya Pak. Halo Pak. Iya Pak. Untuk Pak Sol itu lagi bermasalah laptopnya Pak. Oh lagi bermasalah. Ya. Oke siap. Jadi untuk mungkin mengisi waktunya, mungkin bisa ke currency lain Pak. Yang lagi hit. Yang lagi seksi juga Pak, yang bisa dibahas untuk malam ini. Oke. Jadi kita bahas satu-satu kalau begitu Pak. Oke. Karena begini Pak, karena kan seperti teknikal, fundamental, mungkin yang kita jual selama ini kan bagaimana menjelang Imlek market bullish Pak ya. Siap. Pastikan itu semua fokusnya di gold. Apakah currency lain bisa kita jelaskan juga Pak untuk malam ini Pak. Oke. Siap Pak Gafur. Atau mungkin dari teman-teman juga di sini mungkin mau tanya ke Pak Sapri materi itu Pak yang mungkin bisa dijelaskan. Oke, siap. Oke Pak Gafur, mungkin saya bahas satu-satu aja Pak ya biar enak lah. Boleh Pak. Oke. Kalau begitu saya akan coba fokus ke mayor currency dulu Pak. Dalam hal ini mata uang atau pair yang nilainya lebih besar daripada US dollar. Ya mungkin di sini tampilannya ada Euro USD, XAU USD, terus saya tambahkan lagi Pak ya. Tapi kalau nanti Pak Solik udah ada, Pak Solik lagi Pak ya. Siap. Kemudian. Oke, kita bahas satu-satu aja dulu Pak. Ya. Oke, jadi atau kita action aja atau gimana Pak? Boleh Pak, langsung aja Pak ini Pak. Langsung aja, atau nanti request lah. Kalau ada request dari peserta baru kita action. Kalau ada momen Pak ya. Iya Pak. Oke, kita bahas dulu goal hari ini. Oke, bagaimana sih plan goal untuk hari ini pas Imlek? Oke. Jadi begini Pak Gafur ya, buat teman-teman juga peserta webinar malam ini gitu. Kalau saya pribadi dengan menggunakan materi malam ini dengan cara teknik simpel ya, dengan tanda teknik simpel ya. Hal pertama yang saya lakukan apabila memprediksi market ya kan di luar dari Williams Percent Range ini ya. Williams Percent Range ini adalah indikator yang saya gunakan itu untuk membantu saya action Pak. Untuk membantu saya action. Itu pertama gitu.
Tapi sebelum saya action, hal pertama yang saya lakukan di saat open market adalah menentukan support resistance yang paling simpel dan paling sederhana, ya kan, paling simpel dan paling sederhana dengan cara, ya kan, menarik support dan resisten terdekat. Ya. Contoh, ya di gold. Hal pertama yang saya lakukan itu adalah menarik garis horizontal line di manakah harga tertinggi di hari sebelumnya, ya kan, dan di manakah harga terendah di harga low di hari sebelumnya. Karena hari ini hari Senin, berarti saya ambil data itu dialah pergerakan high dan low di hari Jumat. Oke. Contoh, high waktu hari Jumat adalah di 1937 dan low-nya berada di 1920. Hari Senin, ya kan, hari Senin seperti ini, itu kecenderungan tidak ada news, Pak. Jarang ada news atau berita-berita high impact di hari Senin. Makanya rata-rata di hari Senin itu pergerakan relatif kecil. Itu antara 15 sampai 20 poin maksimal. Nah, jadi paling enak entry sebenarnya di hari Senin karena tidak ada news. Karena tidak ada news pergerakannya kecil. Nah, jadi kalau saya pribadi, hari ini Pak, contoh seperti kirim, saya pribadi ya mohon izin, saya share ke nasabah-nasabah saya tadi pagi gitu. 1935, 1937 itu sell area, 1918, 1920 itu buy area. Itu sudah saya share dari pagi di saat open market. Kenapa seperti itu ya? Karena ini hari Senin, ya kan, tidak ada berita high impact, ya jarang ada berita high impact, dan pergerakan itu pasti tidak jauh dari area support dan resisten di hari sebelumnya. Ya kan? Nah, terus dipadukan lagi dengan William percent range yang saya gunakan tadi, Pak. Ya kan? Ini 2 kali bolak-balik dapat, Pak. Sell nasabah rata-rata sell di 1935 dapat 5 poin clear, tunggu lagi area di 1920, 1918, buy lagi dapat lagi 5 poin. Nah, sekarang untuk bagaimana sih plan goal di saat sekarang ini? Ya begitu mungkin Pak Gabor ya. Ya kan? Yes, Pak. Iya, bagaimana sih kalau saat ini goal kita action apa nih, Pak? Banyak sih pertanyaan klien saya pribadi gitu. Nah, kalau saya pribadi, harga sekarang ini mendekati harga rata-rata harian gold hari ini gitu. High-nya 37 kemarin, low-nya di 1918, sekarang harga di 1925. Jadi kalau saya pribadi, apabila saya padukan dengan William percent range, ini mendekati area 50%-nya, maka saat ini untuk gold itu adalah area wait and see. Ya, kita tidak action gitu, karena apabila kita action sekarang baik sell atau buy, peluang naik dan turunnya itu sama besar. Artinya kita posisi sell ataupun posisi buy, peluang untuk profit dan loss itu sama besarnya, Pak. Jadi kalau buat teman-teman atau buat nasabah peserta webinar malam ini, kalau saya pribadi di harga sekarang ini bukan area untuk action di gold. Karena kenapa? Ya kan, harga-harga berada di area tengah. Jadi tidak disarankan untuk action. Oke, mungkin kalau seperti itu goal Pak ya. Nah, sekarang kita masuk ke currency yang lain. Euro USD. Oke, Euro USD. Wow. Keren. Euro USD. Sempat gap ya tadi pagi Pak ya. Oke, kita ganti pakai William percent range. Standar level, oke. Mantap. Siap. Oke, kita sekarang bahas di Euro USD. Oke, kalau Euro USD dengan menggunakan teknik salah satu alat bantu yang saya jelaskan tadi, ya kan, dengan cara teknik trading yang simpel untuk bisa profitable menggunakan William percent range. Kalau kita menggunakan time frame H1, sekarang ini sudah dimasuk di area oversold di time frame H1. Ya kan, banyak mungkin klien-klien yang punya equity besar yang sudah berhitung money manajemennya yang menggunakan William percent range ini sudah mulai biasa entry buy, ya kan, entry buy untuk punya manajemen dan equity dalam margin level yang besar. Nah, kalau buat saya pribadi, saya masih menunggu di time frame H4 untuk action di euro. Apalagi euro hari ini ada sedikit gap
Ya kan, ada gap atas di saat close market hari Jumat, dia gap atas di open market hari Senin. Ya minimal idealnya seperti data-data biasanya bahwa 90-95% apabila market gap itu biasanya market akan mengejar atau menutup gapnya lebih dahulu. Ya kan? Jadi kalau saya pribadi entry buy di time frame H1 untuk menggunakan Williamson range boleh, tapi bukan area entry buy yang ideal kalau saya pribadi. Nanti di H4 kalau dia berada di 80 sama 100% William range baru saya entry sell untuk Euro USD. Terus kita coba lihat pergerakan daily-nya untuk Euro USD. Wow, mantap. Euro USD 1 bulan terakhir masih trend up. 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir malah Euro masih trend up. Lebih strong daripada goal yang kita sebutkan tadi. Kalau goal tadi 3 bulan terakhir uptrend, kalau Euro ini 4 bulan terakhir uptrend. Wah, kayaknya masa sih dalam 4 bulan terakhir tidak ada koreksi sama sekali buat Euro. Oke, coba saya lihat kira-kira di mana ke area sell ideal buat Euro. Mantap. Time frame, weekly, siap. Oke, sekarang kita bahas weekly di time frame weekly Pak ya, untuk Euro. 3 bulan, 4 bulan terakhir, 4 bulan kali 4 berarti sudah 16 minggu, Euro ini trend up. Ya, betul-betul strong. Nah, kalau saya menggunakan time frame weekly untuk Euro saat ini, dia sudah berada di area yang betul-betul overbought. Sudah betul-betul jenuh jual. Jadi kalau untuk saya pribadi sarankan buat teman-teman yang pengen transaksi Euro gitu kan, mungkin bisa mencari area ideal untuk entry sell itu long term. Yang minimal 50% dari pergerakan selama 16 minggu terakhir, 4 bulan ya. 16 minggu terakhir itu betul-betul Euro 136 poin, luar biasa. Ini adalah momen mungkin Pak ya, saya rekomendasikan buat para trader atau para klien yang expert dan transaksi di Euro, mungkin saya udah bisa memetakan areanya bahwa sedikit lagi Euro ini akan berada di area sell area, ya kan? Karena se-strong apapun Euro, ya kan? Kalau dia sudah naik selama 14 minggu, sudah naik selama 4 bulan, pasti ada koreksi, Pak. Pasti ada koreksi. Kontrol pasti ada koreksi. Apalagi kalau di weekly tadi, Pak ya. Nah, ini sudah kelihatan jelas. Sudah kelihatan sangat jelas sekali Euro ini sudah berada di area oversold-nya. Jadi kalau saya pribadi buat nasabah mungkin yang pengen teknik simpelnya yang pakai Williamson range mungkin sudah bisa ancang-ancang Pak buat open sell di Euro. Ya kan kalau saya pribadi jarang-jarang Pak ada suatu pair yang sampai 4 bulan itu tidak ada koreksi sama sekali. Ya kan mungkin efeknya naiknya itu dari efek akhir tahun, efek awal tahun dan efek Imlek, ya kan? Ya mungkin Imlek hari ini ya, bisa jadi hari ini atau minggu ini akan koreksi agak lumayan dalam buat Euro Pak Gafur, buat teman-teman yang lain juga. Oke, Pak Gafur, saya lanjut mata uang yang lain. Boleh Pak, karena ini belum atau Oke, jadi saya lanjut kalau gitu emas sudah, Euro sudah, nah, sekarang kita pakai ke sterling. Oke, pound sterling. Sterling. Kita buka time frame yang paling besar. Udah kelihatan. Oke, kita pakai weekly saja dulu. Weekly, monthly. Baik, 11-12 sama Euro, Pak. Ya, memang dari secara kolerasi ya atau pergerakan market yang searah,
Euro memang biasa berkorelasi searah dengan pound sterling. Ya terlihat dari chart ini walaupun pergerakannya agak sedikit berbeda, tapi secara pergerakan besarnya, pergerakan bulanannya 1, 2, 3, 4 pound sterling juga uptrend, ya kan? Uptrend setelah dia menciptakan harga low sepanjang masa untuk pound sterling. Ya, low sepanjang masa pound sterling itu terjadi di tahun 2022 September tanggal 1. Itu berada di low 1.03512. Sekarang 1, 2, 3, 4 bulan terakhir pound sterling juga sudah menunjukkan tren up selama 4 bulan terakhir. Ya kan, kayak kalau saya pribadi, kita lihat harga high tertinggi untuk pound sterling di bulan lalu itu high-nya di 1.24461. Bulan ini harga high-nya 24483, high 245 446. Saya lihat 446, kita lihat. Sudah di break high bulan lalu. Sudah di break 2 pips. Tapi kalau saya pribadi untuk pound sterling ini sudah berada di sell area. Ya kan sudah berada di sell area. Kenapa? Karena harga sekarang berada di area harga tertinggi di 5 bulan terakhir untuk pound sterling. Itu mungkin ya Pak Gafur ya, ada mungkin audiens yang ikut ya. Ya kan? Sekarang harga pound sterling itu berada di harga tertinggi di 5 bulan terakhir. Ya kan? Di 5 bulan terakhir ini adalah harga tertinggi untuk pound sterling itu berada di area 1.2446. Sekarang harga di 1.2363. Sekarang ini masih area sell untuk pound sterling. Karena kenapa itu saya bilang, ini adalah resisten dan tahanan kuatnya. Tahanan kuatnya itu berada di 1.2446. Jadi kalau kita bicara momen ya ini saatnya mungkin kalau saya ini bicara momen ya kita lihat time frame yang paling besar untuk pound sterling. Sekarang ini berada di area resisten dan tahanan kuat bulanan. Secara psikologis ini adalah harga tertinggi di sepanjang 5 bulan terakhir dan harga tertinggi di 2023. Jadi kalau saya pribadi kan untuk entry untuk long term-nya 1 minggu ke depan ini Senin sampai Jumat ini referensi saya untuk pound sterling itu Pak Gafur itu adalah sell area. Sell area. Mantap. Sell area. Oke. Itu ya Pak Gafur ya kita kan bicara long term ya, bicara market mau kemana ya secara time frame yang lebih besar. Nah, kalau saya pribadi euro ataupun pound sterling itu untuk 1 minggu ke depan ini saya expert dan lebih confidence untuk pegang posisi sell. Alasannya karena berada di area resisten kuatnya itu resisten bulanannya. Harga tertinggi selama ya kalau gold tadi gold siap. Kok belum sempat ya? Anda, Oke, gold. Kita lihat monthly-nya. Baik, kalau gold masih banyak tahanannya, Pak. Oh, gitu ya. Mas gold masih banyak tahanannya, jadi kalau kita mau action, kalau saya pribadi gini Pak, jadi setiap kita action di market itu kan, kita akan pertama lihat trend market mau kemana, yang kedua kalau kita ambil posisi targetnya berapa, risk manajemennya seperti apa gitu. Jadi kalau hal pertama yang saya lakukan dalam analisa market itu adalah membaca tren. Ya sambil contoh lah tadi Pak, pound sterling sama euro gitu. Karena trennya itu downtrend ya, karena downtrend, maka saya tidak pernah mengambil posisi buy. Walaupun itu adalah untuk ambil buy scalping kah atau mungkin aksi taking profit, enggak. Saya adalah tipe trader yang follow the trend. Ya kan, saya lihat tren besarnya seperti apa nih, pound sterling sama euro, oh trennya down gitu. Karena trennya down ya kan, haram hukumnya saya ambil buy. Saya harus ambil sell. Pertanyaannya ambil sell yang ideal itu di harga berapa begitu Pak maksud saya. Oke, kita lanjut time down-nya untuk gold. Gold kalau untuk tahanan kuatnya itu di 19. Tahanan kuatnya gold itu di high-nya di 1916.
itu sudah di break Pak di bulan ini. Itu tahanan kuat ya, kita lihat double bottom ini Pak di 2021. Ini kan monthly Pak ya yang bisa tampilkan di layar. 2021 di bulan Mei Juni ya kan, ini ada double bottom, di mana double bottom ini high-nya itu di 1916, dan bulan ini itu sudah di break oleh gold, di mana sekarang high-nya itu di 1937. Jadi bisa jadi tahanan kuat di 1916 ini sudah di break, bisa jadi masih ada kemungkinan gold untuk mengejar di resisten selanjutnya. Resisten selanjutnya gold yang paling terdekat itu Pak yang berada di area yang terjadi tahun 2021, wah pas sama Pak, 2021, 2023, ini 2 tahun lalu Pak ya, ini yang saya kursor di yang kelihatan di layar, kelihatan Pak Gafur ya? Halo Pak Gafur? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, kelihatan Pak ya, ini yang saya short tahun 2021, tanggal 1 Januari. Nah, ini sama Pak, ini sama-sama Januari, cuma beda tahun 2021 dengan 2023, berarti 2 tahun lalu. 2 tahun lalu itu di bulan Januari harga tertingginya itu di 15.59. Nah, 15.59. Nah, kalau saya pribadi, kecenderungan market ini akan mengejar ke arah sana Pak Gafur. Gold Pak ya. Iya, gold. Dia akan mengejar di kecenderungan di harga tertinggi di bulan Januari tahun 2021, dia itu berada di area 1959.30. Pertama itu adalah resisten yang paling dekat. Yang kedua, kenapa saya bilang seperti itu? Karena resisten di double bottom yang tadi yang saya sebutkan ini sudah di break, yaitu di 1916. Ya, jadi kalau saya pribadi, ya kan, bahwa market gold ini akan lebih confidence untuk mengejar di harga tertingginya gold di tahun 2021 di bulan Januari tahun 2021, berarti 2 tahun yang lalu. Ya kan? Akan sangat confidence untuk mengejar area di 1959 Pak Gafur. Oke, Pak Gafur mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin siapa tahu ada yang pertanyaan atau gimana Pak Gafur, mungkin kita bisa masuk ke sesi pertanyaan. Oke, terima kasih untuk materinya Pak Pri, sangat luar biasa ya. Kurang lebih 30 menit lebih memaparkan materinya dari gold, euro, dan pound sterling ya. Ada beberapa catatanku tadi, mungkin yang sangat penting adalah kalau untuk pound sterling adalah area sell. Euro juga sama ya, Sell area. sell area juga. Dan gold ini berbanding terbalik ini, teman-teman ya, masih ada kecenderungan di high sebelumnya di tahun 2021 adalah 1959 ya. Itu yang mungkin bisa saja mengikuti yang tahun sebelumnya. Nah, itu yang mungkin ada 3 yang saya bisa ambil dari materi yang dibilang sama Pak Sapri. Dan selanjutnya saya buka sesi pertanyaan ini buat teman-teman. Silakan mungkin di chat ataupun mungkin bisa buka mic-nya, boleh langsung tanya sama Mr. Sapri. Begitu Pak Sapri ya? Siap, siap. Silakan teman-teman dari Bandung, dari Jogja, ataupun mungkin permisi dari ada investor ataupun nasabah di sini yang mungkin mau tanya langsung sama pemateri kita, silakan Pak. Oke. Silakan Coach, itu malam Coach bertanya, euro overbought, harga ideal area sell. Yang bertanya Bebsku kayaknya nih. Langsung dijawab atau bagaimana Coach? Oke, batasan turunnya malam Bu, ceria. Bagaimana kabar Bebsku? Bertanya cost euro kan overbought. Harga ideal untuk area sell bagusnya di harga berapa, batasan turunnya sampai di berapa? Siap. Terima kasih Bu. Pertanyaannya Bu, saya coba jawab Pak ya. Oke, sell euro USD.
Oke. Euro, area, coba saya baca ulang pertanyaannya, area sel di berapa ya? Coba diulang pertanyaannya Pak Buceria, Pak Gafur, saya belum. Oke. Ya. Harga ideal untuk sel, Pak, bagusnya di harga berapa dan batasan turunnya sampai harga berapa? Ini luar biasa ini pertanyaan, Pak. Oke, siap. Oke, jadi kalau pertanyaan dari Bu Ceria, untuk sel di euro itu berada di area berapa untuk selnya ya, terus targetnya berapa gitu. Nah, kalau saya pribadi Bu Ceria ya, ini kan saya bicara tadi masalah follow the trend gitu. Apapun kalau saya pribadi, apapun analisa saya, ya kan, apapun analisa saya akan tentukan trading plan-nya sebelumnya. Ya kan, anggaplah saya lihat bahwa tren untuk euro itu downtrend, maka saya akan ambil area sell, ya kan. Tapi saya tidak pernah lupakan itu antara target dan resiko gitu. Itu ya, itu hal wajib dan hal mutlak yang harus saya lakukan setiap kali saya transaksi. Jadi kalau saya mau sell atau saya mau buy, ya kan, akan saya tentukan itu targetnya berapa, risikonya berapa, biar transaksi itu simple, transaksi itu nyaman, transaksi itu tenang, dan transaksi itu santai gitu. Jadi buatkan dulu analisanya, buatkan trading plan-nya, yang tentukan target dan risikonya. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, sell di berapa nih yang ideal? Nah, kalau saya pribadi, kalau sell yang ideal buat euro ya kita tergantung transaksinya nih Bu Ceria. Kita mau transaksinya medium, long term atau day trade. Nah, itu dulu pertanyaannya. Anggaplah ini pertanyaannya Bu Ceria karena dia menentukan berapa sih sell yang ideal di berapa, targetnya berapa. Nah, cari cara yang paling simple Bu ya kalau saya pribadi. Area sell untuk hari ini untuk euro itu kan ya kita cari resisten terdekat. Ya resisten terdekat itu resisten harian. Resisten hariannya untuk hari ini beri berapa? Ya itu adalah di high hari ini. Ya kan? High hari ini euro, ya kan? High hari ini euro itu terjadi di harga di 1.0926. Di area ini di 0926, 0920 ya kalau saya pribadi ini adalah area entry yang ideal buat sell. Kenapa saya lebih ideal untuk entry sell di area-area tersebut? Ya kan? Karena risikonya pasti kecil. Katakanlah saya entry di 0915 poin 1.09155 ya kan. Jadi kelihatan risk manajemennya di mana? Risk manajemennya apabila kita sell, apabila ada harga menembus break dan bermain di atas harga high hari ini. Yang apabila ada harga high di hari ini yaitu 1.0926, ya kan artinya resistennya di break, dijebol dan ada harga close di atas harga tersebut. Artinya euro itu akan berlanjutkan tren up-nya. Tapi sepanjang tidak ada harga di atas harga high hari ini, maka posisi sell itu masih akan saya tahan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau saya sell, targetnya di mana? Sell ini di mana nih ETP-nya atau targetnya? Nah, kalau dilihat dari layar ini, Bu, ya dengan cara teknik yang paling simple, yang paling sederhana, ya kan TP-nya di mana? Ya kita lihat area-area supportnya gitu. Apalagi kita lihat euro Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Jumat lagi. Ini kelihatan ini euro set ya, Bu. Coba kita lihat Bu ya. Saya tarik garis. Kan, saya tarik garis. Euro cuma berada di area ini, Bu. Jadi range-nya itu dekat. Range-nya ini cuma sekitar 107 poin atau 107 poin ya 10 poin gol lah Bu. Nah, jadi kalau umpamanya targetnya berapa, kalau umpamanya kita pasang TP, kalau kita sell di area yang saya sebutkan tadi di dekat-dekat harga high car ini, maka TP yang ideal itu ya yang seperti yang saya simpel ini Bu. Ada low di sini, ada low di daerah sekian, ada low dari daerah sekian, ya kan. Jadi ini supportnya sangat sangat kelihatan Bu di layar ini. Nah, kalau kita ini sekali lagi ini day trade Bu ya, day trade.
Nah, kalau kita sell di area high carry ini, kalau kita mau TP kalau saya pribadi yang ideal adalah di area 1.0777 atau 0 general 7. Ya, jadi di sini Bu, untuk Bu Ceria ya. Sell-nya berada high carry ini adalah area untuk sell dengan target yang untuk day trade itu di 1.0777 atau 0 general 7 Bu Ceria. Jadi kalau saya pribadi open sell tidak ada masalah, tapi ingat resikonya apabila ada harga di atas harga high hari ini. Sepanjang tidak ada harga high hari ini, maka kecenderungan euro akan koreksi. Dengan target minimal dia akan ke area 1.0777. Ya, mungkin begitu Bu Ceria. Ada pertanyaan lain Pak Gafur atau Bu Ceria masih mau ditambahkan atau bagaimana? Ada mau ditambahkan Bu Ceria? Buka kameranya dulu Bu Ceria. Halo. Halo, Pak. Ya, malam. Halo. Halo, saya boleh bertanya? Silakan Pak. Silakan Pak. Halo. Gini, Pak. Iya, Pak Ludi. Gini, Pak, perbedaan antara forex dan binary option itu gimana ya? Siap. Boleh dijelaskan, Pak? Siap, siap. Mohon izin Pak, sebelum saya jawab, mungkin saya bisa bertanya sama Pak siapa namanya? Pak Lubis. Iya, Pak Lubis. Sebelumnya udah pernah Pak transaksi forex atau transaksi binary? Kalau forexnya belum, Pak, cuma di binary. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi trading di binary kemarin trading apa Pak di binary-nya? Kalau saya tradingnya di Kotek, Pak. Iya. Di Kotek cuma mainnya di forex, mata uang forex cuma. Oke, jadi gini Pak ya, mungkin agak sensitif ya gimana ya. Tapi saya jelaskan Ya kan? ya Pak. Halo. Ya biar ini Pak, biar nambah wawasan juga Pak. Siap, siap. Halo, Jadi Pak Sakri. ya. Tidak apa-apa kita jelaskan dengan itu kita ya Pak, artinya biar tambah wawasan gitu. Siap, siap. Oke, jadi iya Pak, terusan. Ya, lanjut Pak sebelum saya jawab. Halo Pak. Iya, dilanjut dulu Pak sebelum saya jawab lebih jauh. Gini Pak. Gini Pak. Iya. Saya kan di tahun 2020 atau hampir 2001 kan baru mengenal dunia trading toh, dunia financial market. Cuma saya itu masuknya di binary bukan di forex. Nah, terus saya mau ini Pak, saya mau terjun di forex. Cuma saya butuh bimbingan atau mentor atau pengarahan lah. Cara main di forex itu gimana? Apa itu forex? Terus kalau kita bertransaksi di forex itu gimana caranya? Soalnya kalau saya di binary kan ya sudah paham tak. Cuma kan banyak yang menyarankan kalau bisa pindah ke forex aja Mas. Karena apa? Kalau di binary itu cuma tebak-tebakan. Gitu siap, Pak. Siap. Oke, paham Pak. Jadi gini Pak ya, kan saya tidak jawab secara detail Pak ya. Saya tidak jawab secara detail, tapi sebagiannya tadi Bapak sudah sebutkan bahwa binary itu cuma tebak-tebakan. Saya bicara yang sesuai dengan SOP lah Pak, sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia gitu.
hal pertama yang membedakan antara trading forex dengan binary option, Pak. Yang paling mendasar lah, Pak. Selalu paling mendasar kalau saya pribadi. Kita tidak usah bahas terlalu jauh apa perbedaan antara binary dengan forex. Tapi satu hal, ada yang ilegal, ada yang legal, Pak. Ada yang ilegal dan ada yang legal, ya kan. Untuk menjelaskannya itu panjang lah, Pak. Nah, kalau saya pribadi, Pak, kalau saya pribadi dan buat teman-teman yang ikut webinar Zoom malam ini, gitu. Pertanyaan saya simpel, Pak. Mau trading yang legal, mau transaksi yang legal atau ilegal, gitu. Dalam artian hukum, Pak, ya. Gini, Pak, ya. Kalau bagi saya ya, Pak, ya. Siap. Kalau cuan ya kita hajar, Pak, baik itu legal maupun itu yang legal loh, Pak. Kalau kita mikir logika, Pak, ya. Yang penting kalau kita bisa menahan resiko atau tidak terlalu keras, ya kita bisa cuan lah, Pak. Siap. Itu menurut saya, Pak. Oke. Kalau ini dari segi logikanya, Pak. Siap. Kalau itu saya kembalikan ke persepsi pribadi masing-masing, Pak, ya. Saya persepsi masing-masing gitu. Betul yang Bapak bilang gitu. Kalau bisa cuan ya kenapa tidak, apapun itu bisnisnya kan. Tapi kalau saya pribadi ya kan, kalau ada bisnis yang legal dan bisa cuan, kenapa mesti pilih yang ilegal walaupun juga bisa cuan? Kan sama-sama bisa cuan, Pak. Iya, Pak, sama. Sama-sama bisa cuan. Nah, kalau saya pribadi saya pilih yang legal gitu. Nah, sekarang bagaimana sih perbedaan antara trading forex dengan binary option, Pak? Saya tidak mau bahas terlalu jauh, Pak, karena mohon izin jangan sampai ada yang ikut di webinar ini yang mungkin masih trust lah dengan binary option atau masih transaksi gitu. Kalau saya jawabnya yang betul-betul to the point lah, Pak, legal dan ilegal gitu. Terus bagaimana caranya kita bisa trading profit supaya bisa cuan di bisnis trading forex, Pak? Ya kan? Bisnis trading forex, Pak, ini sama dengan bisnis yang lain. Bisa bisnis konvensional, ya sama juga mungkin dengan binary option gitu. Apabila kita lakukan bisnis ini dengan baik dan benar, saya yakin bahwa bisnis ini bisa mendatangkan cuan. Dengan metode kita malam ini gitu, dengan teknik simple kita bisa profitable atau mendapat untung. Kalau saya pribadi, Pak, syaratnya cuma ada 3, Pak. Untuk bisa cuan dan mungkin hampir sama dengan di binary option. Untuk bisa cuan itu kita harus punya 3, Pak. Untuk bisa cuan, ya kan? Untuk bisa cuan, 1, kita harus punya analisa. Nah, analisa ini ada 2, technical, fundamental. Dari hasil analisa itu kita bikin trading plan, mapping area sell, area buy, berapa, targetnya berapa, risikonya berapa. Dari analisa yang kita buat, dari trading plan yang kita bikin, kita jalankan dengan disiplin. Insya Allah bisa profit, Pak, di sini. Nah, pertanyaannya, kita belum mengenal bisnis ini lebih tahu. Kita belum terlalu familiar dengan bisnis ini. Insya Allah, Pak, bersama dengan Didimax, Bapak akan didampingi oleh mentor-mentor yang mungkin bisa lebih berpengalaman, yang bisa membantu kita untuk mengedukasi kita bagaimana sih menjalankan bisnis trading forex dengan baik dan benar. Kalau saya pribadi, Pak, ya mungkin agak beda mungkin dengan mindsetnya teman-teman sebagian atau agak beda dengan mindsetnya teman-teman Bapak gitu. Mindset saya di trading forex, Pak, profit itu nomor 2. Ya, karena mindset saya mindset pedagang, Pak, mohon izin. Profit itu nomor 2. Keamanan dana itu adalah nomor 1 buat saya. Ya kan? Kalau saya sudah bisa kontrol keamanan dana saya dan keamanan akun saya bisa saya jaga gitu, insya Allah profit pasti ikut. Nah, kalau orientasi saya dalam ikut trading forex adalah profit, biasanya yang saya dapatkan itu adalah resiko. Karena saya fokusnya di profit. Nah, tapi kalau dengan pengalaman saya beberapa tahun terakhir transaksi dan buka akun pribadi di Didimax, Pak, ya kan, orientasi saya adalah bagaimana saya transaksi aman, equity saya aman, modal saya aman, insya Allah itu profit jalan sendiri. Ya mungkin gitu, Pak, ya. Nah, kalau saya mohon izin tapi gini, Pak, ya. Iya, Pak.
Gini Pak, sebelum saya mengenal dunia financial market, Oke, ya saya kan ya rasa penasaran Pak. oke. Penasarannya dari Saya segi mana? penasaran orang-orang yang gini Pak, penasarannya itu gini Pak. Kenapa orang kerja di laptop itu loh, lihat chart itu kerjaan apa gitu Pak? Saya masih penasaran. Lihat chart ya. Lihat chart di MetaTrader maksudnya, Pak. Terus lihat chart, ya maksudnya chart apapun Pak, baik itu di market kripto, baik itu dimanapun, saya penasaran. Oke. Terus gini, saya terjun ternyata nggak ke forex Pak, langsung ke binary-nya langsung. Ya sudah tahu di kripto sudah tahu, cuma saya utamanya di binary Pak. Halo, Dia halo kan Pak. sangat Pak singkat Budi. Pak, cuma 1 menit 2 menit kalau kita transaksi. Halo Siap. Pak Kayak Budi. binomo mungkin itu, Pak. Iya, Pak Gafur. Mungkin kita bisa detail lagi ya Pak. Atau mungkin langsung ke yang ditanyakan, artinya kan ini kan Pak Rudi sini mau sekali main di forex Pak ya, taruhlah di Dimex. Mungkin kita kasih triknya aja Pak, apakah beliau langsung ke kantor atau nanti bisa hubungi marketing terdekat. Halo Gitu. Pak. Karena biar lebih detail nanti di kantornya gitu Pak, karena kan mungkin waktu kita memang ya kalau webinar ini kan mungkin tidak terlalu detail Pak Lubis ya, gitu. Iya, jadi betul yang Iya, dibilang Pak. Pak Gafur. Mungkin untuk lebih detailnya, Pak, kantor kami itu ada di kantor pusat ada di Bandung, ada cabangnya ada di Jogja, Pekanbaru, Makassar. Mungkin kalau di area-area Bapak di mana Bapak Iya. tinggal mungkin bisa datangi kantor di Dimex, Pak. Biar untuk bisa Ini sharing-sharing Pak, sama saya dari Lamongan Pak. Lamongan, Jawa Tengah, Pak ya? Jawa Timur, Jawa Jawa Timur. Timur. Oh, Mohon izin Pak, saya di Makassar masalahnya. kalau Lamongan bisa Jogja Pak, bisa Makassar, semua bisa. Bapak Siap, nyamannya di Pak. mana? Bisa di Bandung, bisa Jakarta. Iya, Ya, tapi tergantung Bapak. Gitu. Semua sama Pak, di Dimex bersaudara. siap, siap. Iya, atau mungkin Pak Gafur bisa minta kontaknya Iya, beliau. siap Kita Pak, siap. sharing-sharing masalah binary option seperti apa. Soalnya banyak pertanyaan Pak, nggak enak saya yang lain kalau dijawab. Kalau itu saya itu Pak, dulu juga saya gitu, tapi sekarang saya hijrah Pak. Forex. Nanti masalah itu Bapak boleh langsung ke kantor-kantor kami terdekat Pak. Halo. Siap. Mungkin lanjut, mohon izin Pak ya, Pak siapa tadi? Mungkin bisa Siap. hubungi teman-teman yang ada di Dimex di Makassar atau di Bandung atau di mana saja Pak. Atau mungkin Bapak bisa share nomor teleponnya nanti dihubungi sama Oke, Pak. mentor-mentor di Dimex. Iya. Makasih Pak ya. Siap, Pak, siap. Siap. Mungkin Pak Gafur lanjut. Ada Oke, Pak, pertanyaan makasih lain? Pak atas waktunya. Terima kasih Pak Iya, Lubis makasih, ya. Pak. Pertanyaan berikut Pak, Iya, mau Pak, iya, tanya Pak. apa saja perbedaan, oh tadi itu ya. Berikutnya ini, pertanyaan saya pernah trading di Soton Capital Pak. Contoh. Mau WD udah nggak bisa Pak, apakah broker ini aman? Itu Pak. Wah, kayaknya ini pertanyaan lebih berat dari yang tadi, Pak. Iya, mohon izin, Pak. Kalau saya pribadi, ya saya dalam bawa materi ataupun dalam sharing-sharing sama nasabah ataupun dengan klien, calon klien ataupun klien langsung itu, Pak. Saya orangnya lurus-lurus, Pak. Ya, saya tidak pernah bicara tetangga, Pak. Ya, saya PD dengan Didimex dan saya merasa bahwa saat ini Didimex adalah broker terbaik yang ada di Indonesia gitu. Itu pun kalau ada pertanyaan, saya pernah trading di Sonton Capital pas mau wedding nggak bisa, apakah broker ini aman? Mungkin yang bisa jawab itu mungkin dari brokernya langsung Pak.
Iya, nggak etis kalau saya jawab aman tidak amannya. Mungkin izin ya Pak Gafur, mungkin saya seperti itu ya. Saya nggak suka Boleh, black Pak. campaign masalahnya. Iya, nggak etis lah Pak di dunia Itu ya. persilatan. Selanjutnya Pak, apakah technical analisa di saham bisa diterapkan di forex Pak? Oke, siap. Ya sebenarnya sih kalau Dari Pak Sudarno. Sudarno, siap. Iya. Kalau teknik analisa saham bisa diterapkan di forex atau tidak gitu. Kalau saya pribadi Pak ya saham ya walaupun saham itu dia cuma satu arah transaksi, di awalnya cuma bisa buy, tidak bisa langsung jual duluan, ya kan? Tapi pada dasarnya pergerakan di saham dengan pergerakan di forex itu sama Pak. Kayak market itu tercipta karena supply dan demand, market itu tercipta karena ada orang beli, ada orang jual gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi pasti bisa Pak digunakan. Nah, indikator saja yang ada di MetaTrader banyak para nasabah-nasabah atau trader-trader senior yang saya kenal gitu. Mereka memprediksi market itu bahkan tidak menggunakan indikator yang ada di Meta malah Pak. Dia tidak menggunakan di Meta. Jadi apapun analisanya, apapun teknikalnya, sepanjang itu bisa memberikan hasil yang kelihatan dan hasil yang berkepanjangan, ya kenapa tidak Pak? Apapun analisanya gitu. Ya kalau saya pribadi bisa Pak. Apakah Suwe kok analisa ngawur. Suwe bisa iki Zumi. bisa diterapkan forex itu pasti bisa Pak. Hah? Sampai itu mau. Itu yang bicara itu Pak yang dulu. Oke, dilanjut Pak Ini Gafur. lagi banner lain. Oke, pertanyaan berikutnya. Poin itu perhitungan harga atau pips, Pak? Oke. Ini pertanyaan mungkin agak simpel gitu, Pak. Maksudnya apa bedanya poin sama pips mungkin ini, Pak? Yang mana nih Pak ya? Poin itu perhitungan harga atau pips? Ini Pak siapa Pak ya di Dari Asriadi, Pak. Astriadi. Ya. Boleh buka mic-nya mungkin Pak Asriadi, boleh kita jelaskan apa kira-kira maksudnya ini? Assalamualaikum, selamat malam Coach. Iya, malam Pak, selamat malam. Ini saya baru dengar nih Pak, materi penjelasannya pakai poin Pak. Biasanya kan pakai pip gitu. Siap. Iya. Oke. Jadi yang mau ditanyakan apa perbedaan poin sama pips? Iya Pak. Apakah Oke. sama atau bagaimana Pak? Soalnya baru dengar saya Pak. Siap. Iya. Mau dijelaskan di pair mana Pak? Forex atau gold atau apa? Forex saja Pak, bisa. Forex. Oke. Forex kita coba euro Pak ya. Euro. Halo, Assalamualaikum. Siap. Jadi dengan Pak siapa namanya? Tapi mohon izin. Asriadi tadi, Pak. Oke, Pak Astriadi. Sebelumnya Pak mohon izin. Berarti Bapak udah biasa trading Pak ya? Ya Alhamdulillah Pak. Tapi nggak terlalu lama Pak. Baru pemula Pak, baru beberapa bulan. Tapi mohon izin Pak, kalau dialek-dialeknya kok dialek daerah Sulawesi ya? Iya Pak, saya ada di bagian Maros Pak. Oh Maros, member di Dimex bukan? Baru bergabung tadi Pak, habis dari Discrupay. Di Dimex cabang mana Pak? Yang bagian Makassar Pak. Makassar. Iya baru gabung hari ini saya Pak. Oh, dengan brokernya siapa Pak? Mohon izin. Maaf lancang bertanya. Yang broker di Dimex Pak. Oh di Dimex, maksudnya Anda etis. Oh siap. Iya. Jadi gini Pak ya, forex ya. Perbedaan poin sama pips. Oke, euro 1.08729. Nah, kalau sederhananya sih gini Pak.
pips itu satuannya, poin itu puluhannya. Nah, saya ambil contoh lah yang paling gampang Pak ya, mungkin euro. Oke, ini kan euro nih Pak. Kalau kita di zaman saya dulu, saya masuk di bisnis ini dari 2008. Dari 2008 masuk di bisnis ini. Kenapa di trader di zaman saya itu lebih menggunakan kata poin daripada pips? Karena di saat itu euro masih 4 angka Pak di belakang koma. 1.0873. Oke. Nah, jadi sekarang kan 1.08733, ada 5 angka di belakang koma. Oke. Jadi saya ambil contoh Pak ya, saya coba. Oke Pak. Assalamualaikum. Sabar Pak, satu-satu ya. Ya, Pak. Coba bentar Pak ya. Jalan-jalan ke kantor Pak, kita ngopi-ngopi. Pak, insya Allah Pak, jika ada waktu luang Pak. Siap. Nah, ini Pak di tampilan di layar nih Pak. Ya kan, saya jelaskan dulu Pak, kenapa kalau saya pribadi sudah terbiasa lah mungkin. Karena di zaman saya dulu untuk mata uang itu kan dalam hal ini anggaplah euro, sterling, New Zealand ataupun Aussie di zaman saya dulu itu angka itu Pak, itu di belakangnya itu cuma 1.0866 katakanlah seperti itu. Sekarang kan ada 5 digit nih. Kalau saya pribadi, pips-nya itu Pak, yang paling angka yang paling di belakang yang urutan kelima setelah koma. Bergerak terus ya. Contoh gini Pak ya. Kencang sekali harga. Anggaplah 1.086810 dari 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Nah, maka dia yang diangkat di depannya Pak, yang 4 angka di belakangnya itu akan berubah menjadi, katakan, gimana cara jelaskannya Pak, nanti kencang sekali harga. Oke, tunggu Pak. Begini aja Pak, kita jelaskan pips itu kayak bagaimana, poin itu kayak bagaimana. Mana yang lebih tinggi Pak, pips atau poin? Itu aja Pak. Pasti poin Pak. Saya sini dulu, biar enak dilihat. 108 6 9 5. Ini harga euro. Oke. Nah, ini harga euro Pak ya untuk sekarang ya. Coba saya perbesar dulu. Tapi Pak Gafur masih panjang ya waktunya ya. Kalau tadinya sih sebenarnya 1 jam Pak. Mungkin saya buka berapa lagi tuh? 1 atau 2 pertanyaan. Ya, tapi nanti yang bertanya nanti kecewa Pak. Betul Pak. Oke, tunggu. Dua lah. Oke, enggak, kalau untuk jelaskan secara singkat sih simpel Pak, gampang. Cuma kan biar lebih jelas. Karena beda nih trader zaman now sama trader zaman now, kasihan. Ya Pak, Pak baru kenal dunia trading Pak. Iya, Pak. Makanya dialeknya Pak, saya kenal itu kalau sesama orang Sulawesi masalahnya. 2 lagi Pak nanti. Oke, siap. Jadi gini Pak ya, Dindaku. Nah, ini yang di bawah ini 1.0869, ya kan? Ini zaman saya dulu Om. Ya kan, jadi dulu tidak ada istilah pips karena 1 poinnya cuma 4 digit di belakang koma. Ya kan, jadi cara bacanya dulu di zaman saya itu harga sekarang nih 1.0869 poin. Nah, kalau sekarang ini kan 1.08695. Nah, ini sudah ada 5 digit itu. Jadi kalau di zaman saya dulu 9 ini sudah angka puluhannya. Kalau sekarang ini 5 ini harga satuannya. Jadi apabila dia bergerak, ya dia bergerak turun dari yang ini Pak ya, bergerak turun, ini pipsnya Pak, ini pipsnya, ini poinnya, ini pips yang 5 Pak ya. Nah, 10 pips itu sama dengan 1 poin untuk forex. Contoh, pipsnya ini bergerak turun 4, 3, 2, 1, 0, maka yang di depan 9 itu berubah jadi 8 karena harga bergerak turun. Nah, begitu sebaliknya,
Kalau dia bergerak 6, 7, 8, 9 ke atas, maka yang di depan itu berubah jadi 70. Nah, jadi perbedaannya cuma itu, Pak. Kalau pips itu menunjukkan angka puluhannya, angka satuannya, kalau poin itu menunjukkan angka puluhan. Ya, jadi simpelnya seperti itu, Pak. Ya, jadi lebih besar poin daripada pips. Tapi dari pips itu menjadi poin. Contoh seperti ini. Ya kan anggaplah ini 95 naik 96, 97, 98, 99. Pas naik lagi satu angka, maka akan berubah menjadi 08.700. Oke, Pak. Siap, siap, paham Pak. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Ya, Ya paham. mungkin Langsung ke kantor, Pak. mohon izin Pak ya kalau penjelasannya seperti itu. Ya, tapi Ya Pak, sudah paham ini Pak. udah paham ya Dinda ya? Siap. Iya. Pak, Oke, lanjut Pak Gafur. Tapi ini Pak Muhammad Arif dari tadi mau masuk ini. Halo Pak Iya. Muhammad Arif. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak mentor dari Didimex, Pak ya? Insya Allah Pak. Nah, trading mulai tahun berapa, Pak? 2008 Pak. Nah, berapa udah master ya, Pak ya? Mohon izin masih belajar Pak. Jadi Bapak ini sekarang, orang Bapak ini sekarang kerjanya selain trading for living, Pak ya? Enggak juga Pak. Hah? Saya trading santai saya Pak. Trading santai? Iya. Iya. Ini belajar juga sama Bapak. Insya Allah Pak, kita sama-sama belajar. Di dalam bisnis ini tidak ada orang jago, tidak ada orang hebat. Pas sepanjang kita mau belajar sama-sama, ayo silakan belajar. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang hebat. Yang penting kita mau dan punya kemauan untuk sama-sama belajar. Ada yang mau ditanyakan mungkin Pak? Kalau dibilang mau belajar atau gimana, saya masih belajar Pak. Iya. Istilahnya cara pengambil posisi itu yang profit konsisten itu Pak, maksudnya. Gimana? Oh iya. Oke, kalau saya pribadi Pak ya, saya pribadi mohon izin. Ya, mungkin seperti sudah saya jelaskan tadi di awal Pak ya, jelaskan tadi awal bahwa dalam transaksi ini kalau saya pribadi dengan akun pribadi saya Pak mohon izin, ya kan profit buat saya pribadi Pak nomor 2. Target pertama saya adalah bagaimana saya transaksi dengan aman supaya dana saya, ekuitas saya tetap aman. Karena saya tahu bagaimana susahnya kumpul receh Pak buat buka akun. Jadi kalau saya pribadi, profit itu nomor 2. Pertama adalah bagaimana saya transaksi supaya equity saya aman. Karena bisnis ini, untuk profit di bisnis ini Pak, mau profit 500.000, 1 juta, 2 juta itu gampang. Yang susah itu Pak profit secara konsisten. Ya, karena susahnya dari 2008 sampai saat ini saya masih belajar bagaimana sih cara transaksi yang baik dan aman. Dan yang paling simple dan santai. Jam 11 malam saya tidak lihat market Pak. Saya butuh istirahat, ya kan? Saya butuh trading enjoy, ya kan? Dan bagaimana cara untuk trading seperti itu? Ya santai Pak. Atau mungkin ada pertanyaan lain atau ada masukan? Mohon izin Pak. Jadi yang paling penting nomor 1 manajemen Pak ya? Money management. Kalau saya yang paling penting Pak risk management. Risk management. Risk management, ya kan? Anggaplah 10.000 US, entry 0,1 Pak. Target 200.000 cukuplah buat uang kopi, uang rokok gitu. Next kalau ada momen baru bisa cari profit ya $50, alhamdulillah. Jadi Ya, kok kalau ini untuk mata pencarian utama bisa Pak istilahnya trading for living? kecil suaranya Pak. Kalau di trading ini, kalau mata pencarian utama bisa maksudnya atau untuk trading for living. Oke, jadi mohon izin gini Pak ya. Ya, Pak. Untuk trading forex itu Pak, itu kalau saya pribadi itu cocok untuk semua orang apapun profesinya. Ya kan mau kontraktor, mau PNS, mau usaha, mau apa gitu, itu cocok gitu. Nah, kalau saya pribadi, kalau umpamanya pertanyaan Bapak menjadi mata pencaharian utama gitu, kalau saya pribadi saya belum sarankan untuk saat ini Pak ya, kecuali memang kita sudah betul-betul master, sudah betul-betul expert dan betul-betul kita punya
portofolio trading 1 tahun, 5 tahun terakhir itu betul-betul profit konsisten, ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu, Pak. Nah, kalau saya pribadi saya tetap kerja di kantor di Dimex, ya kan, tetap trading harian juga. Kalau ada rezeki bisnis kecil-kecilan juga di luar, ya kan, jangan pernah tinggalkan profesi utamanya, jangan pernah tinggalkan bisnisnya hanya buat trading. Jadi kenapa bisnis ini cocok untuk semua kalangan gitu? Karena apapun profesinya, bisnis ini bisa berjalan tanpa meninggalkan bisnis kita yang lain gitu. Karena akan sangat beresiko apabila kita korbankan bisnis kita dan fokus ke sini. Kalau kita belum punya ilmunya dan kalau kita belum punya portofolio hasil transaksi yang betul-betul konsisten profit 5 tahun terakhir gitu. Baru saya berani, Pak. Nah, itu kalau saya. Tapi kan setiap orang beda-beda, Pak. Mohon izin. Tapi Pak, maaf cakapnya Pak. Kalau di gua aku lihat kalau di Instagram itu banyak orang dari trading mewah-mewah hidupnya aku lihat Pak. Ya, siapa tahu memang dari basicnya memang anak sultan, Pak. Profitnya pun puluhan ribu dolar aku lihat Pak. Oh, mungkin modalnya besar, Pak. Hah? Mungkin modalnya besar. Oh. Iya, Pak. Kalau umpamanya anggaplah masuk $5.000, profit 500.000 per hari, ya lumayan lah, Pak. Jangan mau profit modal 5.000 mau profit 10.000, ya bisa lah mungkin, Pak. Tapi mungkin belum kelas saya, Pak. Mohon izin, saya masih belajar gitu. Saya mental pedagang, Pak. Biar kecil retail yang penting lancar dan aman itu. Oke, Pak Gafur, cukup atau masih ada pertanyaan, Pak? Jadi kalau modal ideal kalau tradingnya berapa, Pak? Iya, Pak. Modal ideal untuk tradingnya berapa? Modal ideal buat trading, Pak ya? Supaya aman. Ya kalau saya pribadi, Pak, betul bahwa dalam prinsip ekonomi, dalam mindset bisnis bahwa modal menentukan hasil akhir, semakin besar modal semakin kecil resiko. Itu memang betul. Tapi kalau saya pribadi, modal itu cuman salah satu Suaranya, Pak. Suara, Pak. Cek. Tidak dengar, Pak. Tunggu, Pak. Nah, udah dengar. Oke, Pak. Udah. Oke, jadi berapa modal ideal, Pak? Kalau saya pribadi, bukan berapa modal idealnya, Pak, tapi bagaimana money manajemennya. Sesuaikanlah antara modalnya dengan jumlah lot yang digunakan. Contoh, ada orang masuk 50.000 US, anggaplah 500.000. Entry-nya 0,5 lot atau 1 lot. Kita, ya kan, karena juga mau profit besar, dengan modal 5.000 mau juga entry 1 lot. Jadi itu enggak worth it, Pak. Jadi kalau saya pribadi, ya sesuaikan antara berapa equity-nya, berapa lot-nya, dan berapa modalnya, dan berapa lot yang digunakan satu transaksi biar aman gitu. Nah, kalau saya pribadi, kalau mau aman, ya sesuaikan ketahanan dananya gitu. Ya silakan pilih leverage yang ada di Dimex, leverage 1:100, 1:200, 1:400. Ya, kalau saya idealnya kalau umpama dananya 10.000, ya paling amannya entry 0,10, Pak. Ya, tapi kan Pak 100 juta kok masa entry 100 modal 100 juta kok entry 0,10 gitu. Ya karena kan berarti kan profitnya kecil, Pak. Ya betul, profitnya kecil, tapi resikonya juga kecil. Bukan seberapa besar profit kita hari ini gitu, tapi seberapa konsisten ya profit kita yang kita dapatkan dan seberapa aman dana kita gitu. Merusak mental jadinya, Pak. Iya. Kalau umpamanya targetnya kecil, lotnya kecil, kalau ke floating juga kecil, Pak.
Jadi tidak terlalu stres, Pak. Jadi di sini kalau boleh tahu Pak, pemakaian apa Pak tekniknya untuk menggapai profit atau strateginya? Strategi Pak mungkin ya. Saya kasih contoh mungkin Pak. Ini teknik saya pribadi Pak, mohon izin. Sekedar sharing. Mau punya peres Pak? Halo Pak, Pak Arif. Tidak apa-apa Pak. Saya jawab kalau tidak enak sudah di Ini pertanyaan terakhir. Boleh Coach. Ya. Oke. Jadi mungkin pertanyaan dari Bapak ini, saya yakin beliau adalah trader, terbiasa dengan trading, pertanyaannya udah jelas. Oke, jadi salah satu teknik yang saya gunakan Pak, mungkin mohon izin. Dengan segala hormat, saya sampaikan kalau ini yang saya gunakan Pak. Ya kan, moving average. Moving average ini adalah indikator dinamis yang tercipta setelah harga terbentuk. Artinya, kalau moving average bawaan MetaTrader, itu moving average itu bergerak setelah harga terbentuk. Jadi ada orang bilang, ngapain ikut indikator? Nah, sementara indikator itu tercipta setelah harga terbentuk. Ya betul yang mereka bilang. Iya betul ya. Nah, dari pernyataan nasabah itulah yang saya dengar, dan hampir semua trader-trader yang biasa trading itu bahasanya seperti itu. Ngapain pakai indikator dinamis? Indikator dinamis itu tercipta setelah harga terbentuk. Oke, dengan dasar itulah ya saya berkreasi, saya belajar, bertanya sama senior bagaimana sih membuat indikator, ya kan. Maka saya pribadi, saya membuat EMA yang mendahului harga. Dengan EMA yang mendahului harga yang saya tampilkan di layar ini akan sangat membantu saya untuk memprediksi harga mau kemana. Ya kan, orang bisa bikin semi automatic trading, orang bisa bikin robot untuk automatic trading pakai ya, expert advisor gitu. Masa bikin indikator yang mendahului harga enggak bisa gitu. Mau pakai EMA, mau pakai stokastik, mau pakai William, itu semua kita bisa gunakan dengan cara mendahului harga gitu. Ya, basicnya gampang Pak, saya ambil dari salah satu indikator yang paling banyak dipakai orang ya Ichimoku contoh. Ichimoku bergerak setelah harga. Ichimoku bergerak sebelum harga terbentuk. Kalau Ichimoku bisa di setting mendahului harga, kenapa indikator lain tidak gitu? Ya, mohon izin Pak, indikator EMA mendahului harga silakan cari di Google, silakan cari di YouTube tidak ada Pak. Oke Pak, izin. Coba. Oke, cukup Pak ya. Pak izin bertanya Pak. Halo Pak, bagaimana Pak? Boleh Pak, saya izin bertanya Pak. Sebenarnya udah satu saja sih Pak. Baik Pak, selamat. Di nomornya Pak Api Pak di room chat itu Bapak boleh nanti japri boleh di situ Pak ya. Saya rasa mungkin cukup sekian dulu untuk webinar kali aja Pak. Mumpung tanggung deh. Langsung aja nanti Pak, langsung aja di nomornya, atau ada nomor tadi di room chat Pak ya, room chat. Karena mungkin waktunya sangat tidak cukup Pak buat pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita lebih efektif lagi, dan saya selaku moderator dan panitia dalam kegiatan webinar ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.